إذا قلت لشريكك يوم الجمعة أنصت والإمام يحكمك والزلزلوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi adhara qudratahu ala khalqihi bi idhari abdihi wa habibihi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idnihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidina fi sabilil qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah alladzi la ilaha siwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna dunya qulmatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwal fitnati bani Israil kanat bin nisa. Rawahu Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita selalu mendapatkan jalan keluar dalam setiap menghadapi kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq ayat 2-3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan memberikan rizki kepadanya di luar perhitungan dan tanpa diduga-duga sebelumnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa pelaksanaannya memang tidak semudah yang diucapkan. Karena takwa yang sebenarnya adalah merupakan penghijauan tahan atau manifestasi dari keimanan. Takwa tanpa iman adalah semu, begitu pula iman tanpa takwa adalah kebohongan semata. Sejauh kekuatan dan ketebalan iman seseorang, sejauh itulah takwanya dilaksanakan dengan ikhlas. Pada dasarnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Sikap dan perilaku takwa Allah seperti di atas tentu saja didorong oleh keimanan dan keyakinan atas kebenaran adanya perintah dan larangan itu dari Allah, dan sekaligus mengimani dan meyakini akan adanya jaza atau pembalasan di hari kiamat nanti. Dalam hal ini takwa Allah tentu searah dengan tata nilai dan sekaligus sebagai sumber nilai kehidupan, baik kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, keluarga, rumah tangga, dan bahkan kehidupan individu sebagai sumber nilai. Takwa Allah harus selalu menjiwai setiap perilaku hidup dan kehidupan manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk meningkatkan takwa Allah, marilah kita renungkan perbincangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikerumuni sejumlah sahabatnya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menerima pesan-pesan dan mengamalkannya serta mengajarkan kepada orang lain yang mau mengamalkannya? Kemudian di situ ada sahabat Abu Hurairah yang duduk dekat Rasulullah menyahut, wahai Rasulullah, saya bersedia menerima dan mengamalkannya, juga bersedia meneruskan pesan itu kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Lalu Rasulullah menarik tangan Abu Hurairah seraya bersabda, ittaqil maharima takun abadan nas, warḍa bima qasamallahu laka takun azinan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, wa ahibba linnasi kama tuhibbu li nafsika takun muslima, wa la tukiri tawka fa inna kadrata tawki tumidul qalba. Rawahu Tirmidzi. Jauhilah larangan-larangan Allah, pasti engkau akan menjadi orang yang paling patuh kepadanya. Kemudian ridholah atas rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, pasti engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang hidup aman. Kemudian berikanlah kesukaan kepada orang lain dengan apa yang engkau sukai, maka engkau menjadi orang yang selamat. Yang kelima, dan janganlah engkau memperbanyak gelak tawa, sebab banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah tersebut yang pertama agar kita menjauhi larangan-larangan Allah, agar bisa menjadi orang yang paling patuh kepadanya. Hal ini dapat kita mengerti sebab menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah, dikarenakan melanggar larangan memang dimotivasi dan didorong hawa nafsu. Itu mungkin sebabnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Salah seorang dari kalian tidaklah sempurna imannya sehingga kesenangan hatinya tunduk kepada apa yang aku bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita tidak sanggup menjaga keburukan, mustahil dapat mendatangkan kebaikan. Rasulullah bersabda,
ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku perintahkan, lakukanlah menurut kemampuanmu, dan apa saja yang aku larang, tinggalkanlah sepenuhnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang kedua, agar kita bisa dengan rela menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah, supaya kita menjadi orang yang terkaya. Artinya tidak mengharapkan bantuan orang lain, tidak cenderung menginginkan hal-hal yang bukan milik kita dan bukan bagian kita, dan tidak muncul perasaan rendah diri, juga tidak selalu menantikan uluran tangan dari orang lain seperti jiwa pengemis. Sebab rezeki itu tidak perlu dikejar-kejar, dia akan datang dengan ikhtiar sepenuhnya. Sabda Rasulullah SAW, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh, rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada seseorang sebagaimana datangnya ajal kepadanya. Rezeki tidak perlu kita kejar-kejar, sebab kalau memang bukan milik kita, maka tidak akan tertangkap juga. Sebaliknya kalau memang milik kita, dia akan datang sendiri, maka kita harus bersikap menerima dengan rela rezeki yang kita peroleh. Kita akan menjadi manusia yang terkaya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang ketiga, agar kita bersikap baik dengan tetangga, agar supaya menjadi orang yang aman, siapapun tetangga itu. Banyak sabda Rasulullah yang berkaitan dengan hal ini dengan riwayat yang berbeda. Satu di antaranya Rasulullah bersumpah-sumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ketika ada yang menanyakan siapa orangnya yang dikatakan tidak beriman, sampai Rasulullah bersumpah-sumpah seperti itu, Rasulullah SAW menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ibahu, rawahu Ahmad. Yang dimaksud adalah orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya, baik gangguan mulutnya maupun gangguan tangannya. Apabila kita mampu berbuat baik dengan tetangga, maka kita menjadi orang yang mukmin dan menjadi orang yang selalu aman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang keempat, agar kita menghargai hak-hak orang lain sebagaimana kita menghargai hak-hak kita sendiri. Apabila kita senang diperlakukan baik, maka kita harus berlaku baik kepada orang lain. Apabila kita senang dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Bila kita mampu berlaku untuk orang lain dengan ukuran diri kita sendiri, orang Jawa teko seliro, maka kita akan hidup bahagia dan selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang kelima atau yang terakhir, agar kita tidak memperbanyak gelak ketawa yang berlebihan. Hal itu bisa menyebabkan hati kita mati, hati kita tidak peka, kurang kreatif dan tidak cerdas. Ini bukan berarti kita harus selalu muram dan sedih, sebab selalu sedih berakibat sama dengan selalu ketawa. Bahkan Rasulullah berpesan agar kita selalu berwajah yang cerah, berseri-seri, ramah tamah, tampak riang, tapi tidak berlebihan ketawa-tawa. Apabila kita mampu seperti itu, maka kita berbahagia hidup tenang dan damai, sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang abadi. Itulah sejumlah pesan-pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan tujuannya tentu juga kepada kita sebagai umatnya. Marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau agar kita menjadi umat yang baik, yang hidup layak di dunia dan berbahagia dalam kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله شكرا على ما أنعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر وألزم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم وحاد من كفر به وأرضى اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأطاعته وأظلم وعلم حلكم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسررناه وما أعلناه وأخفيناه ونسيناه وعلمناه وجهلناه ولا تدع لنا أملا إلا بلغتناه ولا سوءا إلا سوقتناه ولا خيرا إلا أعطيتناه ولا شرا إلا كفيتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر